Allahumma ya Allah, kami datang menghampirimu ya Allah dengan zikir kepadamu. Kami memohon pertolonganmu dengan keberkahan zikir kami kepadamu. Kami bermohon kepadamu dengan kemurahanmu. Setelah sekian lama engkau menunggu kami tidak datang. Di waktu subuh engkau menunggu kami tidak datang. Di waktu zuhur engkau menunggu kami tidak datang. Di waktu asar, maghrib, bahkan isya engkau menunggu kami dan kami pun tidak datang. Di waktu malam tahajud engkau menunggu kami bertaubat, kami pun belum sadar betapa sabarnya engkau ya Allah menunggu kami. Sedangkan kami tidak sabar menunggu engkau mengijabah doa-doa kami yang baru sehari, baru seminggu, sebulan, bahkan belasan tahun lamanya. Kami tidak sabar menunggu engkau mengabulkan doa-doa kami, padahal baru saja beberapa saat kami meminta. Sedangkan engkau sabar menunggu kami berpuluh-puluh tahun untuk meminta maaf dan bertaubat kepadamu. Sedangkan kami sudah bertahun-tahun lamanya berbuat dosa ya Allah. Allahumma ya Allah, betapa baiknya engkau pada kami ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah atas kebaikan itu. Segala puji bagimu ya Allah atas kesabaranmu itu. Segala puji bagimu ya Allah atas kasih sayangmu itu. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan permohonan orang yang berat keperluannya, yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya kepadamu. Dekatkan kami di sisimu ya Allah. Tambahkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, dan bimbinglah kami untuk selalu mengingatmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkah majelis zikir yang mulia ini, lembutkanlah hati kami, hati keluarga kami, hati anak cucu menantu dan keturunan-keturunan kami, serta jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, yang taat kepada Rasulmu ya Allah, dan kepada orang tuanya ya Allah. Jadikanlah mereka semua penghafal Al-Quran, pemegang sunnah, dan penerus ahli zikir kepadamu ya Allah. Serta mudahkanlah urusan-urusan kami ya Rabb. Kabulkanlah hajat-hajat dunia akhirat kami ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Perbanyaklah rezeki yang halal, barokah, melimpah ruah bagi kami ya Allah, sehingga kami bisa membayar semua hutang-hutang kami, bisa beribadah dengan rezeki yang kau berikan itu ya Rabb, dan kami pun bisa pergi ke Baitul Haram dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah orang-orang kaya hartanya di negeri ini menjadi orang-orang yang dermawan dengan titipan harta yang kau titipkan kepadanya ya Rabb. Allahumma ja'al hadzal baladal aman mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah negara kesatuan Indonesia ini negara yang aman dan penuh kebaikan di dalamnya, dan jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang amanah kepadamu, amanah kepada Rasulmu, serta amanah kepada rakyatnya ya Allah. Dan sadarkanlah, dan sekiranya harus maka turunkanlah, lengserkanlah, serta binasakanlah jika ada pemimpin-pemimpin kami yang ingkar kepadamu ya Rabb. Ada pemimpin-pemimpin kami yang ingkar kepada Rasulmu ya Rabb, dan ada pemimpin-pemimpin kami yang ingkar kepada rakyat Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma ya Allah, saat ini kami bersama, saat ini kami bertawaz, malam ini kami berkumpul di tempat-tempat yang baik dengan niat-niat baik dan orang-orang baik. Allahumma ja'alna minal mutahaffina bijalalik. Hari ini kami berkumpul di rumahmu bukan karena kepentingan politik. Kami bertamu di rumahmu bukan karena jabatan dan harta. Kami mengenal dan berkawan bukan karena rakus akan gemerlapnya janji-janji dunia, tetapi kami semua di sini berukhuwah karena Engkau ya Allah. Maka beri kami naungan seperti mereka yang mendapat naungan singgasana Arasmu. Karena orang yang mendapat naungan itu hanyalah orang-orang yang berkasih sayang karenamu ya Rabb. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami segani yang dulu pernah membuat kami tenang,
yang dulu pernah membuat kami merasa damai, yang pernah menolong kami, yang dulu pernah membuat kami bertaubat. Saat ini mereka tidak ada lagi yang bersama kami, karena sudah ada yang mendahului kami menghadap-Mu ya Allah. Maka kami memohon kepadamu, lapangkanlah kubur mereka ya Rabb. Jadikanlah anak-anak cucu menantu mereka daripada golongan orang-orang yang solih dan solihah ya Allah. Dan kami juga menyadari bahwa sampai detik ini kematian terus dan terus mengejar kami, dan malaikat maut pasti akan mendatangi kami, dan semua itu pasti akan terjadi karena kullun nafsin jaiqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Fir'aun didatangi oleh kematian, Haman didatangi oleh kematian, Raja Namrud didatangi oleh kematian, Qarun didatangi oleh kematian. Dan seberapa pun mereka taat kepadamu ya Allah, seberapa pun mereka ingkar kepadamu ya Allah, dan seberapa pun mereka bertakwa dan beriman kepadamu, maka mereka semua pasti akan didatangi oleh kematian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna, kekasihnya Allah, kekasih yang sangat engkau cintai ya Rabb, engkau pun sangat mencintainya dan menjadikan namanya bersandingan dengan namamu ya Allah. Beliau pun merasakan kewafatan. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Salih, dan semua para nabi dan para rasul pun merasakan kematian. Lalu bagaimana mungkin kami tidak? Dan kami semuanya pun pasti akan mendapatkan giliran. Ketika malaikat maut datang menjemput, kita tidak akan punya waktu untuk satu detik pun untuk menundanya. Yang belum sempat bertemu keluarganya tidak akan pernah sempat lagi untuk bertemu. Yang belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya tidak akan pernah bisa sempat lagi untuk meminta maaf. Yang belum sempat datang bersimpuh di depan kaki ibundanya tidak akan pernah lagi bisa bersimpuh di hadapannya. Yang ingin mengecup kening anak-anaknya yang ia cintai tidak akan lagi bisa melakukannya. Yang ingin meminta maaf kepada istrinya yang pernah ia zalimi, suami yang pernah ia durhakai, dan orang-orang yang pernah ia sakiti tidak akan lagi punya kesempatan untuk meminta maaf. Ketika malaikat maut datang, dia hanya bisa terdiam, hatinya penuh dengan rasa gelisah, khawatir, bingung, takut, dan menyesal terhadap kehidupannya yang sia-sia. Allahumma ya Allah, kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami pernah menyakiti perasaan beliau berdua ya Allah. Pernah ibu bapak kami menitiskan air mata karena sedih, karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentak dan menyakitinya ya Allah. Pernah ayah ibu kami sakit sendirian dan kami tidak menjenguknya ya Allah. Kami selalu beralasan sibuk dan tidak punya waktu ya Rabb. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga kami, teman-teman kami, dan bahkan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Sungguh kami sadari kami ini telah terlalu banyak mendurhakai mereka ya Rabb. Ya ilahana, janganlah engkau murka kepada kami ya Allah. Janganlah engkau berpaling daripada kami ya Allah. Janganlah engkau cabut rahmatnya daripada kami ya Allah. Janganlah engkau cabut pintu hidayahnya bagi kami, karena dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Rabb. Kami ingin memperbaiki diri, kami ingin berhijrah, kami ingin bertaubat, dan kami ingin mendekati diri kepada-Mu ya Rabb. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati kami, kokohkanlah hati kami dalam iman dan Islam. Allahumma aftah lana abwabal khair, bukakanlah kami pintu-pintu kebaikan ya Allah. Wa abwabal ni'mah, pintu-pintu kenikmatan ya Allah. Wa abwabal barakah, pintu-pintu kebarokahan ya Allah. Allahumma barik lana fi arzakina, bukakanlah kami pintu-pintu rizki-Mu ya Allah, sehingga kami bisa berangkat ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau wafatkan kami sebelum kami bisa berziarah ke makam Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Rabb, sebelum kami turunkan tangan-tangan kami yang hina ini.